Baik pemirsa, kembali lagi dalam acara Nikmatnya Sedekah. Mungkin kita dengarkan kembali lanjutan kisah yang tadi disampaikan oleh Kiai kita. Silakan Kiai. Ya, jadi tadi bagaimana yang namanya malaikat maut memperlakukan dengan santun, penuh ramah tamah kepada seorang ahli sedekah, ya. Sehingga Rasul mengatakan, malaikat maut itu dengan mengatakan, ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, hai nafsu yang baik, ukhruji ila maghfiratillahi wa ridwani, keluarlah. Dengan bujukan sedemikian rupa, malaikat maut memberitahu, dunia ini bukan tempatmu yang sebenarnya. Allah mengganti segala-galanya. Sedekahmu di dunia diganti dengan harta lain yang lebih baik, duniamu diganti dengan akhirat yang lebih baik, bahkan suamimu, istrimu, keluargamu diganti dengan yang lebih baik. Ukhruji, keluarlah. Karena dengan bujukan seperti itu, kata Nabi, si mukmin yang ahli sedekah tadi, lalu dengan penuh rela, fatakhruju wa tasilu kama takhrujul qutratu manis. Keluar ruhnya itu perlahan-lahan menetes seperti tetesan air yang keluar dari mulut kendi perlahan. Ya Allah. Tanpa ada bekas guritan, tanpa ada rasa sakit nyeri, tidak ada. Fayakhudhunaha fala yad'unaha fi kafi tarfata 'ain hatta yakhrujunaha. Fayakhruju minha ka'abyabin nafhati rihin wajidan al-wajil. Semerbak bau harum dari jasad seorang mukmin yang ahli sedekah tadi itu. Bau harum yang belum pernah tercium seperti itu harumnya di muka bumi manapun. Lalu Nabi mengatakan, wa yusayyuha wa yastaqbiluha fala yast'udunaha wa la ya'muru 'ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadhihi ar-ruhut thayyibah. Setiap kali dibawa ke atas dari satu tingkat ke satu tingkat, para malaikat kagum dan heran bertanya, mereka bertanya, siapa ini? Ruh siapa ini? Bau harum apa ini? Mau dibawa kemana dia ini? Begitu kata Nabi, diiring, dialu-alukan sampai dari langit pertama hingga langit ketujuh. Sampai akhirnya mengatakan Allah, uktubu kitabahu fi 'illiyyin. Tulis dan catat ruh hambaku ini di tempat yang tinggi. Bagaimana proses keluar ruh seorang hamba mukmin tadi, diarak, diiring, disambut sampai akhirnya ke Sidratul Muntaha, sampai di bawah arsy, sampai Allah mengatakan uktubu kitabahu fi 'illiyyin. Dikubur, Mungkar dan Nakir bertanya, seluruh pertanyaannya dijawab dengan gampang, dengan mudah. Sedekahnya sebagai pembela hal yang barangkali menurut akal dan logika. Subhanallah, tadi saya katakan malaikat maut adalah sosok malaikat yang sangat ditakuti. Mungkar Nakir itu kalau diperintahkan menelan 7 petala langit dan 7 petala bumi, sekali telan saja. Gugup kita kalau tidak kuat-kuat iman, ya, berhadapan dengan malaikat Mungkar Nakir. Tapi bagi seorang hamba yang ahli sedekah tadi, semuanya dijawabnya dengan baik. Luar biasa, subhanallah. Itu sedikit paparan dari Kiai kita tentang bagaimana ahli sedekah dijemput oleh malaikat maut. Baik Ustaz. Tadi ngomong ahli sedekah, mungkin di antara kita ada juga yang mau cerita tentang yang dia sudah mensedekahkan hartanya. Mungkin Ustaz bisa kenalin ke kita nih yang lebih tahu. Iya, baik pemirsa. Saya mengundang pemirsa untuk hadir di majelis Nikmatnya Sedekah ini di Masjid An-Nida TPI langsung. Seperti hari ini nih, kita kedatangan tamu seorang guru kematian. Beliau punya banyak DVD-DVD yang insya Allah kita akan tayangkan di majlis-majlis duha nasional yang kita punya setiap Sabtu. Insya Allah diputar di seluruh majlis di tanah air. Habis ini kita ada off air. Ada off air kira-kira setengah jam, dan setiap kita tayangan begitu setengah jam kita off air. Makanya pemirsa di seluruh tanah air yang memang sempat datang, Selasa besok kami masih mengundang Bapak Ibu semua di tanah air untuk datang. Langsung kita sholat Qiyamul Lail di sini jam 3 pagi. Kemudian kita sambung langsung dengan live. Kemudian pada acaranya kita masih mengadakan tausiah lagi kira-kira setengah sampai 1 jam. Yang hari ini episodenya tentang kematian. Saya berharap mudah-mudahan nanti ada ibu-ibu di sini dan bapak-bapak yang habis ini siap mati. Amin. Ya, berani kan siap mati? Insyaallah. Ya, kalau saya bilang sama ibu saya bilang sama istri saya bahwa kakak sekarang udah redo kalau mati. Kakak udah insya Allah, bukan berarti nantangin kematian, tapi alhamdulillah Allah jabah kita punya pesantren. Rasanya ada yang bela gitu, bakal ada yang bela. Kalaupun amal kita nggak cukup nih, santri-santri bakalan begitu. Insya Allah lah, mudah-mudahan ibu dan bapak habis ini
benar-benar ngejajah seperti Farid, seperti Kiai, seperti berikut ini nanti ada kawan kami dari Solo ya. Ya. Insya Allah lah, mudah-mudahan. Baik Ustadz, sebelum kawan kita dari Solo bercerita tentang nikmatnya sedekah, ada penelpon dulu yang mau masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bisa keras sedikit suaranya, Ibu. Ibu di mana dan siapa? Ibu Yanti di Jakarta. Iya, silakan Ibu Yanti. Iya, alhamdulillah tadi topiknya hari ini kematian. Jadi insya Allah jangan dulu mati ya. Saya masih saya masih punya ini nih Ustaz, banyak dosanya, masih punya keinginan supaya punya suami yang bisa ajak saya nih duduk di majelis kayak seperti ini Ustaz. Kira-kira apa yang harus saya sedekahkan nih supaya saya bisa punya suami, insya Allah kayak Ustaz Yusuf Mansur, kayak Mas Farid gitu, seperti itu akhlaknya dan keinginannya. Kemudian saya lagi belajar sedekah, tapi itu kendala saya pasangannya belum mau turut berusaha berdoa, bermunajat, sholat seperti itu Ustaz. Kira-kira apa yang harus saya terus lakukan dan bagaimana ke depannya Ustaz? Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya juga punya sahabat namanya Kiai Haji Mustafa ya. Beliau salah satu pengurus Majelis Asam Mawad. Saya kagum sekali dengan beliau. Dia punya rumah besar. Sebelum ketemu sama saya, zaman dulunya satu kelas sama saya di kampus ya. Dia orang kaya lah, kaya banget. Yang lain belum pada bawa mobil, dia bawa mobil. Sekian tahun nggak ketemu sama saya, dia memberitahu bahwa sekarang dia punya pesantren. Luasnya kira-kira 2 hektar di Cilengsi. Begitu saya diundang main ke pesantrennya tahun 2003, 2004 kalau nggak salah, saya agak lupa tahunnya. Begitu saya masuk ke pesantren Kiai, itu ada rumah gede banget di seberang pesantren. Ini takdirnya ya, kalau nanti yang Solo nggak kebagian biar aja sudah, ikutin flow ceramah aja. Kalau emang nanti Solo nggak kebagian, hari Selasa besok datang sini lagi. Itu begitu saya nyampe ke pintu gerbang, ada rumah di depan. Rumahnya gede bener. Saya masuk nih ke pesantren. Dalam hati ngomong, ini nih dia nih, rumah Mustafa nih, rumah kiainya nih. Tapi begitu saya masuk ke pesantren, saya terganggu oleh satu rumah kecil, gubuk, reot, tapi lokasinya di depan pintu gerbang. Cuma yang satu ini di luar pesantren, ini di dalam. Setelah ngobrol, kira-kira jam 10 malam, sahabat saya ini, Kiai Haji Mustafa Mugni ini, ngajak saya ke rumahnya. Saya bilang sama beliau, ayo, anak pengen tahu juga rumah antum. Gerakan kaki saya spontan mau ke belakang nih, mau ke rumah yang besar itu. Mustafa tertawa. Apa beliau bilang? Mau kemana Kiai? Lah katanya mau ke rumah antum, rumah aneh yang ini. Ibu, saya waktu jadi mahasiswa sama dia pernah belanja lemari. Lemarinya gede banget gede. Apalagi masanya kecil lagi. Lemari gede. Saya bilang, Mus, ini nggak bakal muat lemari ini. Mana ada pintu yang lebih gede daripada lemari ini? Apa dia bilang? Aneh bikin sendiri tuh pintu lebih gede daripada lemari ini. Bawa, nggak usah pakai bongkar. Ternyata sampai ke rumahnya di Harapan Baru saat itu lemari kagak muat. Pintu yang kayaknya 2 kali saya kali itu tingginya, apa 2,5 kali. Itu lemari nggak muat. Untuk membayangkan betapa kecilnya rumah ini. Saya diajak ke rumah itu dari gubuk. Saya nggak bilang saya pendek ya, saya kecil. Sorry nih, maaf nih. Masih nggak ada yang bilang Ustaz kecil kan? Itu ya Allah, saya sampai netes air mata ya waktu itu. Begitu saya masuk, saya harus menundukkan kepala saya. Saking kecilnya itu pintu. Masuk lagi ke dalam lebih miris lagi hati saya. Tahun 99 saja dia udah pakai kijang.